warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 2023-0110-3007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah, mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan cara mengoptimalkan otonomi daerah di Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Ibunda Dende Ratna SHMH. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Desentralisasi dan otonomi daerah juga merupakan konsensus seluruh bangsa yang mencita-citakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Pelaksanaan demokratisasi dan otonomi daerah di Indonesia mempertimbangkan atas 3 hal. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia yang sangatlah luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Pernyataan ini mengacu pada luasnya wilayah negara Republik Indonesia yang terbentang dari ujung barat Sabang hingga sampai ujung timur atau Merauke Nusantara. Sabang merupakan pulau terbesar di bagian barat Indonesia, sedangkan Merauke adalah kota di ujung timur Papua, Indonesia. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang garis khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi, termasuk wilayah dataran dan perairan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang sangatlah luas, terbentang dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Keluasan wilayah Indonesia ini membawa konsekuensi tersendiri, baik dari segi administrasi pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Keberagaman pulau, suku, bahasa, dan budaya di Indonesia juga merupakan dampak dari luasnya wilayah negara ini. Oleh karena itu, pernyataan tersebut menekankan betapa luas dan beragamnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia yang sangatlah baik. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan bahwa jumlah penduduk di Indonesia sangatlah padat. Kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sekitar 1,1% tahun. Hal ini disebabkan oleh tingkatnya kelahiran yang masih cukup tinggi, sementara tingkat kematian terus menurun. Seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, distribusi penduduk yang tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas sekitar 7% dari total wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Jawa menjadi sangat tinggi, mencapai sekitar 1.100 orang per kilometer persegi. Yang ketiga, urbanisasi. Urbanisasi yang cepat. Proses urbanisasi di Indonesia yang cepat telah menyebabkan konsentrasi penduduk yang semakin padat di kota besar. Migrasi penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik telah menyebabkan pertumbuhan populasi yang pesat di perkotaan. Yang keempat, keterbatasan lahan dan sumber daya dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia menghadapi tantangan dalam menyediakan lahan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Hal ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang semakin tinggi, terutama di daerah-daerah yang memiliki
sumber daya terbatas. Kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia membawa konsekuensi tersendiri baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini membutuhkan upaya-upaya yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan mendistribusikannya secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, adanya multikulturalisme di Indonesia yang sangatlah beragam. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari pernyataan bahwa Indonesia memiliki kulturalisme yang sangat multikulturalisme yang sangat beragam. Multikulturalisme yang mengacu pada keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan multikulturalisme yang sangat luar biasa. Berbagai hal yang menjelaskan keberagaman multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama, keberagaman etnis dan suku bangsa Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 300 kelompok etnis dan suku bangsa, masing-masing dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang unik. Keberagaman agama dan kepercayaan Indonesia secara resmi mengakui 6 agama utama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga berbagai kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat adat di berbagai daerah. Yang ketiga, keberagaman bahasa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku bangsa, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Kemudian yang keempat, keberagaman budaya dan tradisi setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, seperti seni, musik, tarian, arsitektur, kuliner, dan upacara adat. Keberagaman multikulturalisme ini merupakan kekuatan dan keunikan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Namun, hal ini juga membawa tantangan tersendiri, persatuan dan integritas nasional. Oleh karena itu, persyaratan bahwa Indonesia memiliki multikulturalisme yang sangat beragam mengacu pada kekayaan bahwa negara ini memiliki kekayaan budaya, etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang sangat luas dan beragam yang menjadi ciri khas dan identitas bangsa Indonesia. Yang maka dari itu, desentralisasi dan otonomi daerah dianggap paling cocok digunakan guna mewujudkan Indonesia yang demokratis dan lebih adil, di mana pelayanan publik dapat disampaikan, diserahkan oleh setiap masyarakat di setiap daerah otonomnya. Jika dilihat dari kacamata sejarah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia setelah kemerdekaan mengalami pasang surut serta peningkatan catatan penting yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan. Tuntutan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah semakin menguat sejak terjadinya reformasi 1998. Yang atas dasar tersebut, kemudian pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam penerapan suatu kebijakan, tentu saja akan menuai dampak baik positif maupun negatif. Begitu pula dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah pada sisi positif memberikan banyak sekali manfaat kepada daerah untuk semakin maju. Pemerintahan daerah tentu saja akan lebih memahami daerahnya masing-masing. Dan itu akan berkaitan dengan urgensi-urgensi yang akan diciptakannya, berkaitan dengan kepadatan penduduk, budaya, agama, dan kreativitas yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dengan adanya otonomi daerah, demokratisasi dapat dirasakan secara merata dalam kehidupan masyarakat, sehingga
asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat berupayakan dengan lebih maksimal. Namun dalam praktiknya otonomi daerah ini kerap kali mengalami permasalahan. Dengan ini, maka kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sisi negatif dari otonomi daerah. Hal pertama dan yang paling sering terjadi adalah mengenai peraturan pemerintah daerah yang bertentangan dengan pemerintahan pusat. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Ini adalah beberapa contoh adanya ketidakpastian hukum. Yang pertama, inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan undang-undang oleh lembaga penegak hukum terhadap terjadinya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, jaksa, atau penyidik dalam kasus yang serupa. Yang kedua, tumpang tindih atau konflik antara peraturan perundang-undangan. Adanya beberapa aturan yang mengatur hal yang sama namun memiliki ketentuan yang berbeda dapat menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, ketidaksesuaian rumusan atau redaksi dalam suatu peraturan. Penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas dalam suatu undang-undang dapat menimbulkan multitafsir. Yang keempat, perubahan peraturan yang terlalu sering tanpa ada masa transisi yang memadai. Hal ini dapat membuat masyarakat dan pelaku usaha kesulitan menyesuaikan diri. Kemudian yang kelima, diskresi. Penjabat pemerintahan yang berlebihan dalam menerapkan suatu aturan. Perbedaan penafsiran dan penerapan aturan oleh aparat dapat menimbulkan ketidakpastian. Yang keenam, adanya celah hukum atau kekosongan hukum yang belum diatur secara jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian suatu kasus. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi substansi hukum maupun implementasinya di lapangan. Kemudian, hal yang kerap pula terjadi adalah mengenai ketidakharmonisan pemerintahan daerah dan pusat, sehingga menjadikan adanya ketidaksesuaian mengenai tujuan dan arah kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut. Maka hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan adanya harmonisasi antara hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, maka akan berimplikasi pada adanya kesesuaian dengan tujuan dan arah kebijakan dari pemerintahan pusat dan daerah, sehingga tujuan bersama dapat tercapai mengenai tumpang tindih peraturan dan dapat ditanggulangi dengan adanya perbaikan tatanan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian juga prinsip kecermatan dalam suatu keputusan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap ada atau tidaknya mengenai peraturan yang berkedudukan lebih tinggi di atasnya. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom ternyata juga dapat membuat daerah otonom tersebut menjadi lebih terpuruk akibat adanya berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Di sini ada beberapa penerapan otonomi daerah yang efektif yang memiliki beberapa syarat yang sekaligus merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan otonomi daerah. Yang pertama yaitu manusia selaku pelaksana dari otonomi daerah harus merupakan manusia yang berkualitas. Memang benar, manusia sebagai pelaksanaan otonomi daerah harus memiliki kualitas yang baik. Berikut beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, kompetensi dan keahlian. Dengan adanya kompetensi dan keahlian, kita dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kita sebagai manusia mampu menganalisis permasalahan daerah dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, integritas dan akuntabilitas. Dengan adanya integritas dan akuntabilitas, kita memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kita dapat bersikap jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kepemimpinan dan inovasi. Dengan adanya kepemimpinan dan inovasi ini, kita mampu memimpin dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan daerah.
Dengan begitu, kita bisa memiliki kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, orientasi pelayanan publik. Dengan adanya orientasi pelayanan publik, kita dapat memiliki orientasi kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Memiliki responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan yang paling terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu etika dan moral. Memiliki nilai-nilai etika dan moral yang baik dalam menjalankan tugas. Dengan adanya ini, kita mungkin bisa bebas